Jadi dia itu nggak punya tujuan. Atau jawaban lain, Mas mau kemana? Cari angin gitu loh. Ini nggak ada tujuan. Ini nggak ada tujuan orang-orang. Nah ini tipe apa namanya penafsu, bergerak dan beraktivitas hanya berdasarkan tuntutan naluri. Pingin ini, dia ingin dipuaskan nafsunya. Pingin ini, pingin itu dan lain-lain. Jadi tanpa berpikir. Nah secara umum model manusia penafsu dia akan memprioritaskan kebutuhan fisik. Ini urut-urutannya ini. Makan dan pakaian dan lain-lain. Jadi tayangan kuliner di TV pada dasarnya adalah hanya memuaskan para manusia penafsu. Kan sekarang kuliner di mana-mana gitu ya. Dan itu jadi perhatian utama itu. Kalau ada TV nggak punya program kuliner dia nggak laku. Ada teman saya yang paling senang tayangan kuliner yang apa namanya biasa itu loh ya, paling ngunah itu. Mungkin paling terkenal gitu. Ngunah itu loh. Itu yang suka banyak banget itu loh. Yang suka banyak banget itu loh. Kalau nggak paham berarti nggak pernah lihat TV gitu. Kalau nggak paham berarti nggak pernah lihat. Ini kayak gini. Lah TV senang karena ratingnya tinggi. Dan yang dicari rating. TV nggak mikir soal apakah ini beradab atau tidak, memberikan keuntungan atau nggak terlalu penting. Yang penting adalah bisa memenuhi kebutuhan ini fisik. Maka manusia dalam hidup akan ini dulu. Sebagaimana kemudian orientasi pendidikan, sing penting cepet golek kerja lah ini. Sing penting cepet oleh kerja, maka akan dicari sekolah mana yang kemudian begitu lulus langsung kerja. Dia nggak peduli tentang yang lain, yang jelas adalah mendapatkan kerja duluan. Ini orientasi fisik contohnya seperti itu. Nah kedua, ketika fisik sudah terpenuhi, dia akan kemudian cari rasa aman sebagai satu kebutuhan. Dia akan mencari ini, rasa aman. Setelah rasa aman terpenuhi, dia akan mencari status sosial. Karena dia merasa perlu eksis. Maka kemudian dia pasang status di WA dan lain-lain, menunjukkan eksistensi diri di masyarakat dan lain-lain dalam sebuah pengakuan kelompok. Dalam sebuah pengakuan kelompok. Maka kalau ada kontestasi pilihan ini dan pilihan itu yang balihonya itu muncul di jalan-jalan ya dalam rangka ini. Karena apa? Semuanya sudah terpenuhi. Maka kemudian dia mencari pengakuan dalam kelompoknya. Pengakuan itu agar diakui sebagai orang yang paling ini, paling itu, menonjol dalam kelompoknya. Dia akan mencari itu. Karena apa? Dia sudah terpenuhi segala kebutuhannya. Sampai kemudian dia perlu aktualisasi diri. Jadi dia memerlukan aktualisasi diri agar kemudian diakui kelompoknya. Nah ini tipe manusia penafsu. Maka jangan heran implementasi ketika kemudian di lapangan kadang bertentangan atau berbeda urutannya dengan seorang muslim yang baik. Maka kalau seseorang itu menjadi manusia penafsu, hampir pasti naik haji dan umroh itu menjadi urutan terakhir setelah semuanya terpenuhi. Kalau kemudian muda-muda sudah naik haji, yang lain akan usul, kapan kita nakalnya? Masa masih muda udah nakal, udah naik haji? Nggak sempat dong kita nakal dan lain-lain gitu. Karena apa? Haji, umroh masuk kategori kebutuhan transenden. Transenden berarti kebutuhan tidak nampak, kebutuhan batiniah yang seharusnya tidak menjadi prioritas bagi manusia penafsu. Jadi ini piramid ini gagasannya Abraham Maslow, seorang pakar sosiolog Amerika. Dia merumuskan tentang kebutuhan secara umum manusia sebagaimana yang dia lihat.
ya dalam masyarakat Amerika Serikat. Maka dari bawah dia akan mencari kayak gini, baru kemudian aktualisasi diri sebagai puncak dari karir kebutuhan seseorang. Nah ini yang kemudian kita ingin lihat, bandingkan dengan yang kedua nanti. Apa itu? Manusia tipe pemikir. Minggu lalu juga saya sudah bahas sedikit tentang manusia pemikir. Manusia pemikir adalah orang yang kemudian memikirkan secara mendalam eksistensi dirinya. Yang dia mulai dari saya merenungkan diri sendiri tentang dari mana saya berasal. Tentu dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Artinya manusia pemikir mestilah mikir tentang dari mana dia berasal sebagai bahan perenungan yang paling dalam tentang eksistensi dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia juga berpikir tentang untuk apa ketika dia dilahirkan di dunia, untuk apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk apa? Dia perlu memikirkan itu. Bukan sekedar model manusia penafsu yang pertama, yang kemudian dalam rangka memenuhi kebutuhan naluri semata. Yang kebutuhan naluri itu kemudian hanya sebatas mencari kesenangan, kebutuhan fisik. Diakui atau tidak, manusia penafsu secara umum lebih banyak, lebih dominan daripada manusia pemikir. Artinya mereka mengedepankan syahwat ketika kemudian menjalani kehidupan ini. Pokoknya dia akan mencari sesuatu yang sifatnya hedonisme, menyenangkan dia, bisa memenuhi nafsunya dan lain-lain. Dia akan mengumbar segalanya agar kemudian bisa terpenuhi kebutuhan fisiknya gitu. Nah, beda dengan manusia pemikir. Dia selalu berpikir, merenungkan karena dia paham dia itu siapa, dari mana dia berasal, kemudian untuk apa, dan kemudian dia akan kemana, dipikirkan itu. Dia pikirkan betul itu, bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kemudian dia meninggal. Dari sini lahir dari pencipta, kemudian dia turun ke muka bumi, dan kemudian dia kembali lagi ke tanah, dia kembali ke rohnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pikirkan itu. Dalam implementasi kehidupan sehari-hari, maka kita akan melihat perbedaan yang jelas antara manusia penafsu dan manusia pemikir. Para situ yang berbahagia, inilah kemudian aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadi renungan orang-orang pemikir. Nah, orang tipe ini yang kemudian menyadari dia dari sini, kemudian sekarang di sini, dan kemudian akan kembali kelak, kita semua akan kembali kelak di sini, maka dia akan menyadari tentang adanya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalani kehidupan di dunia. Dia akan mikir, ternyata itu di dalam kehidupan yang aku jalani ini ada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya perlu untuk merenungi, berpikir konsekuensinya dan lain-lain. Parasnya yang berbahagia, kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Kita ada di sini manusia, kemudian ada sekitar 5%-an aturan yang mengatur manusia dengan kita sendiri. Misalkan dalam hal makan, minum, pakaian, akhlak. Juga ada aturan yang mengatur manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang aturan ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia tinggal melaksanakan tanpa perlu banyak bertanya. Kenapa aturannya begini? Kenapa aturannya begitu? Dalam kehidupan sehari-hari pun aturan ini kurang lebih hanya sekitar 5%. Yang paling banyak aturan yang mengatur manusia dengan manusia yang lain. Saya dengan panjenengan semua, saya selaku pembeli dengan penjual, saya pemilik rumah dengan yang mengontrak, saya penumpang bis dengan sopir dan konduktor bis, saya murid dan kemudian guru di sekolah. Setiap dari kita
begitu berinteraksi dengan masyarakat, maka pasti ada aturan yang mengatur hak dan kewajiban dimanapun. Nah, ini yang mayoritas. Kalau dikelompokkan, maka ada sistem pemerintahan, ada sistem ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Maka tidak ada sesuatu pun yang kemudian lepas dari aturan ini. Contoh gampang lah, ketika kita kemudian naik motor, itu aturannya banyak sekali itu. Harus pakai helm, harus punya SIM, bawa STNK, lampu siang hari tetap dinyalakan, tidak boleh berboncengan lebih dari 2, maksimal 2. Itu baru aturan tentang naik motor. Belum aturan tentang di jalannya sendiri, harus di jalan sebelah kiri, paham tentang rambu lalu lintas, merah, hijau, kuning tandanya apa. Ini baru aturannya. Nah, sayang yang 90% ini justru banyak yang tidak dilaksanakan. Nah, ini masalahnya. Yang 10% ini yang banyak tidak dilaksanakan. Kalau aturan ini kita tahulah, meskipun mungkin tidak setiap kaum muslimin melakukan, misalkan soal makan. Manusia, saya harus tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana saya makan. Misalkan makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, tidak boleh berdiri, harus duduk. Terus kemudian Allah memberikan aturan makan tidak boleh sampai terlalu kenyang, cukuplah sepertiga dari kemampuan lambung kita. Yang sepertiganya udara, yang sepertiganya lagi adalah air atau yang lain. Itu salah satu contoh. Demikian juga misalkan dalam hal mandi sekalipun, lewat Rasulullah SAW memberikan aturan tentang mandi, agar kemudian mandinya ada nilai ibadahnya mengikuti Rasul, dan kemudian sehat. Dari bawah disiram, dari kaki sebelah kanan dulu, pelan-pelan sampai ke atas. Yang kemudian dalam tinjauan medis ketahuanlah bahwa kalau mandi langsung dari atas dan itu dalam kondisi apalagi air dingin, punya potensi terjadi penyempitan pembuluh darah secara tiba-tiba. Dan kemudian karena penyempitan pembuluh darah menjadikan jantung lebih kuat memompanya. Lah, kekuatan mempom yang lebih dari biasanya berpotensi memecahkan pembuluh darah. Jadi sunnah yang sudah 1400 tahun lebih itu oleh para pakar kesehatan diteliti, dan ternyata sunnah itu mengandung kebaikan. Sayang kemudian manusia sedikit yang mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi mandi dari bawah, siram kakinya dulu, pelan ke atas, dan lain, jangan langsung kepalanya. Itu baru soal makan, baru soal mandi. Begitu juga ke ke kamar kecil, ada aturannya, jongkok bukan berdiri. Kalau lah pipis itu jangan di lubang, itu ada aturannya itu. Ada aturannya semuanya gitu loh. Menyiram air panas jangan di lubang, dan ada aturannya semuanya. Dan aturan itu kita percaya, pertama bahwa ketika melakukan itu bernilai pahala, kedua ada manfaat di dalam aturan tersebut itu, maka kita ikuti. Ini baru contoh ngomong makan, minum, pakaian, akhlak. Kalau akhlak, ketika kemudian ketemu dengan orang yang lebih tua, mempersilahkan duluan. Akhlak, ketika kemudian kita masuk kamar mandi, di dalamnya ada sandalnya, ada aturannya itu. Di mazhab Syafi'i itu masuk kamar mandi bukan lepas sandal di luar. Kalau lepas sandal boleh, tetapi di dalamnya ada khusus sandal kamar mandi, ada aturannya. Bagaimana caranya tahu itu? Ya ngaji.
Cara itu ngaji gitu loh. Ini makan, minum, pakaian dan lain-lain. Pakai sepatu, kaos kaki tangan sebelah kanan dulu dan lain-lain, dan selalu minta dimudahkan gitu loh. Karena bisa jadi barang kecil itu ketika kita nggak minta kemudahan, Allah akan mempersulit. Saya biasa naik gunung, ada banyak gunung yang saya sering naiki, dan alhamdulillah saya kembali dengan sehat, tidak pernah ada kasus insiden apapun. Saya justru kesel dan jatuh nggak bisa bangun itu di stasiun kereta api Purwokerto. Dan itu gunung Mataram saya naiki nggak ada masalah, pulang sehat. Nah satu-satu itu saya jatuh nggak bisa bangun di stasiun Purwokerto karena ada perbedaan ketinggian peron yang cuma 5 cm. Saya nggak menduga bahwa yang saya injak itu lebih rendah. Jadi bukan lebih tinggi, kalau lebih tinggi kesandung, lebih rendah. Secara logika itu gampang lebih rendah kok. Tapi karena perhitungan keliru, nggak sinkron antara kepala dan kaki, kecekluk, jatuh. Padahal saya waktu mau ke Solo, saya anggap ringan karena mau ngantar anak saya ke pondok. Kemudian saya tetap jalan sampai stasiun, pulang lagi sore, semakin sakit sekali. Dan itu baru sembuh 4 bulan setelah itu. Jadi sangat ringan, kesandung di stasiun kereta api yang sangat ringan itu loh. Maka kemudian saya tanya ke orang-orang, Pak, udah berapa orang yang kayak gini? Udah banyak di sini. Oh, udah banyak. Saya agak lega dikit. Oh, berarti bukan saya tok gitu, udah banyak. Akhirnya oleh petugas, iya mas, itu biasanya karena sering terjadi pintu gesernya itu ditutup sekalian gitu loh, biar nggak ada orang lewat situ. Cuma nggak tahu kenapa ini katanya terbuka gitu loh, jika orang lewat. Jadi kalau undak-undakan itu warnanya sama kan kadang nggak jelas. Undak-undakan warnanya sama, nggak ngerti beda ketinggian karena warnanya sama gitu. Ternyata beda ketinggian. Nah ini ada aturan. Perbanyak istighfar, kemudian minta kemudahan. Bahkan sekalipun untuk naleni tali sepatu pun, ketika Allah persulit maka akan jadi rumit sekali. Maka mintalah kemudahan, bahkan untuk hal yang sepele sekalipun. Nah ini di sini dan kita sendiri. Apalagi di sini tentang akidah ibadah, sholat, zakat, ini ada aturan. Kalau ini dan ini insya Allah relatif tahu, meskipun mungkin tidak banyak. Loh yang jarang diterapkan di sini. Kenapa ini jarang diterapkan? Karena di pondok rata-rata ketika kita masukkan anak kita ke pondok umum, rata-rata begitu masuk yang dipelajari babul toharoh, bab tentang bersuci, ya bagus. Tapi bab terakhir biasanya tentang ahkamul munakahat, hukum-hukum pernikahan, selesai lulus gitu loh. Loh kapan bahas tentang nidamul ijtimai atau iktisodi? Nggak ada, jarang banget pondok mengajarkan tentang sistem ekonomi, hampir nggak ada. Makanya sering ke teman-teman yang ingin menyekolahkan anaknya ke pondok, saya tanya, jenengan ingin menyekolahkan anak ke pondok tujuannya apa? Nun sewu, ada orang tua menyekolahkan atau memondokkan anaknya tujuannya hanya sekedar bisa mimpin tahlil. Oh ada, dan saya pernah ketemu itu. Gimana Pak, kok pada ke pondok tujuannya apa? Ya ben anakku bisa mimpin tahlil lah gitu loh. Oh makatin toh gitu. Ya nggak salah gitu loh. Bisa mimpin tahlil gitu loh. Terus jenengan ada yang lain, kenapa nung omahnya manut karo wong tuane gitu loh, nung pondok kan aku bisa tenang gitu loh. Ada seperti itu. Kenapa ke pondok? Lah biar pintar bahasa Arab karo bahasa Inggris, ya ada. Kenapa ke pondok? Nung omah bolak-balik nyolong jajan nang tanggabe gitu. Sering nyolong karena nakal. Maka dulu pondok dikenal sebagai tempat anak-anak nakal. Pondok sampai ada guyonan gitu loh.
nyantri tembe rong wulan nyolong ayam ke penduduk tetangga pondok. Waduh, anak pondok nyolong gitu. Ya kiai ini kan bingung gitu loh, di komplain masyarakatnya dia bilang memang dia dulu pernah punya kasus maka oleh orang tuanya dipondokkan. Tapi mending Pak, ini mondok nyolong ayam, hanya orang mondok nyolongnya sapi deh. Nah orang mondok nyolongnya sapi gitu loh, itu gimana gitu loh. Lah ada pondok yang kemudian mengajarkan ini ada. Dia diajari tentang bagaimana siasah politik ada, tentang sistem sosial, tentang ekonomi, itu milik ada. Maka sebelum menyekolahkan anaknya ke pondok, tanya-tanya dulu. Anak saya dua-duanya di pondok. Kenapa di pondok? Karena lingkungan tempat tinggal saya nggak kondusif untuk anak-anak seumur ini, kayak gini nggak kondusif. Di tempat saya, kalau SMP nggak ngerokok, dia akan terisolasi dengan lingkungan. Loh, kan sana ngerokok kabeh? Gitu loh. Kan sana HP-an kabeh? Nggak mungkin dilarang. Sekarang anak-anak untuk main HP nggak mungkin dilarang. Dia akan terisolasi dengan teman-temannya. Mau janjian bal-balan karo HP kok WA, bal-balan dong. Lalu karo dia WA ya orang bisa orang bisa janjian. Ayo jalanan dia paling alun-alun nggak bisa. Bahkan gurunya pun lapornya lewat WA. Kan dikasih WA, dikasih HP tanpa kontrol salah, nggak dikasih salah juga. Nah di pondok dia akan ketemu dengan teman-temannya yang semuanya nggak punya HP. Lebih tenang orang tuanya. Seminggu sekali dan lain-lain. Sama kalau cewek SMP SMA di tempat saya malam minggu gak jalan-jalan, dia nggak punya teman, maka saya pondokan. Istilahnya saya ambil anak saya dari lingkungan tempat dia main yang tidak sehat. Kan nggak mungkin saya melarang anak saya, jangan main ke rumah, jangan main di luar pergaulannya nggak mungkin. Ya harus harus kanca, nggak boleh main salah, main kadang nggak terkontrol, dia udah kemana-mana nggak karu-karuan. Ya paling aman dipondokan. Tentu anaknya diberikan pengertian, karena kalau nggak diberikan pengertian dia juga bisa tersiksa. Jadi berikan pengertian yang baik. Lah carilah pondok yang ngajari ini, sistem pemerintahan, ekonomi, sosial dan lain-lain, biar semakin pintar gitu loh. Nggak sekedar mimpin tahlil, ya mimpin tahlil monggo silakan, bisa sholawatan bisa, mimpin sholawat nariyah bisa, terus kemudian nginami bisa, sekaligus bisa ini. Karena apa? Ini susah didapatkan sekarang gitu loh. Kalau ini insya Allah bisa, ngaji-ngaji di musola ini bisa, ini sulit didapatkan gitu loh. Kenapa kemudian perlu untuk dan dilala yang sulit ini yang mayoritas, yang sulit yang 90% ini. Jadi ini yang penting para satid untuk kemudian kita tahu. Nah, manusia pemikir mesti tahu ini, karena aturan ini ketika nggak dijalankan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tetur, ya Pak ya. Akan diminta pertolongan sebenarnya. Karena apa? Ya ada aturan, kemudian kita nggak jalankan. Maka memang kita nggak boleh menikmati hidup ini sebagaimana model tadi binatang. Yang penting berketurunan, kemudian cari makan kenyang, begitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, begitu seterusnya kehidupannya. Nggak begitu. Kalau hewan mungkin oke, dia nggak dimintai pertanggungjawaban, tapi kita manusia kan diminta pertanggungjawaban. Nggak boleh siklus hidupnya seperti itu. Jadi begitu para satid yang berbahagia terkait dengan manusia. Nah, saya ambil contoh salah satunya di antara aturan hidup ini. Misalkan bagaimana hukum syara dalam mengatur zina. Paling tidak ada 10 mekanisme dalam mencegah zina. Zina yang dimaksud di sini
sebagaimana umumnya orang ketahui. Dulu di Banyumas, di Purwokerto ada Gang Sadar, tempat pelacuran. Posisinya di bawah terminal bis Baturaden. Gang sempit. Terus kemudian di Surabaya ada Doli, salah satu tempat perzinahan paling besar se-Asia Tenggara. Itu tutup. Tapi sekarang malah kemudian bertebaran tanpa bisa dikembalikan, saking bebasnya kehidupan di negeri ini. Dulu orang yang kemudian menjajakan seks untuk tujuan komersil, julukannya itu sangat jijik. Pernah ada julukan lontek, itu jijik sekali itu. Pokoknya jijik mendengarnya. Kemudian diperhalus, wanita harapan, diperhalus pekerja seks komersil, diperhalus sampai kemudian tidak menimbulkan kejijikan. Dan lama-lama itu istilah itu menjadi istilah biasa. Karena apa? Mulai enak didengar dalam perasaan dan telinga kita, tanpa sadar bahwa itu mengandung jebakan dan termasuk dosa besar. Tapi kenapa banyak kemudian terjebak, termasuk anak-anak SMP sudah biasa melakukan hubungan lainnya suami istri? Banyak. Jangan dikira, bahkan yang orang tuanya ngaji. Saya tahu, bapak ibunya ngaji, anaknya SMP zina, ada. Dan itu di Banyumas. Bapak ibunya ngaji, anaknya SMP udah zina, ada. Itu kan berbahaya banget, itu sangat berbahaya gitu. Ya, dia hidup dalam lingkungan yang dia tidak bisa menghindar. Contohnya beginilah, sebelum saya bahas ini, ada anak, ini sering saya ceritakan, sekolah di SDIT, sebut saya inisialnya SD Al Irsyad lah, sebut saja begitu istilahnya. Daripada pertanyaan-tanya, SD Al Irsyad ini istilah saja ya, bukan contoh yang mengada-ada gitu loh. Jadi sebenarnya dia diajari tentang makan minum pakai tangan kanan, ya bagus. Kemudian dia makan dengan keluarganya, ayahnya makan dengan tangan kiri. Dia mulai, pi, kata ustadzah itu nggak boleh, kayak makannya setan. Makan tangan kiri, itu kan di sekolah kamu, di keluarga kita beda lagi, begini udah lama gitu loh. Karena kemudian yang ngomong adalah ayahnya, sang anak nggak berani. Meskipun dia mulai mikir, sih bener sih di apa kata ustadz dan ustadzah saya di sekolah, apa kata bapak saya di rumah. Kemudian dia bergaul dengan teman-temannya di luar. Dia juga mulai mengingatkan, nggak boleh tuh minum sambil berdiri, apalagi lari-lari. Siapa yang bilang sana pulang itu. Kalau nggak mau main nggak apa-apa gitu loh. Ini kayak gini, teman-teman juga melakukan begitu semua, lari-lari sambil makan. Kamu pulang ke sekolah aja, Sa. Kemudian dia mulai berpikir tentang perbedaan benar dan salah di sekolah, di rumah, dan di lingkungannya. Akhirnya dia mencari yang benar-benar itu mana, yang benar-benar itu mana, yang betul-betul itu mana, yang betul-betul benar itu mana, di sekolah, di lingkungan, atau di rumah. Itulah awal adanya pribadi ganda atau split personality. Orang yang kemudian bingung untuk menetapkan kebenaran karena ukurannya banyak. Ini potret kehidupan kecil ketika seorang anak berada pada lingkungan yang aturannya beda-beda gitu loh. Ini baru contoh kecil. Tapi dalam perkembangan selanjutnya akan membingungkan dia dalam bersosialisasi, karena dia nggak bisa membedakan sing bener yang benar yang mana, yang salah yang mana, apa yang menjadikan dia benar, kenapa kemudian salah. Kepribadian ganda, dia tidak mengerti secara jelas mana yang benar mana yang salah. Dalam kehidupan yang lebih rumit, kita akan melihat bahwa ternyata Pangeran Diponegoro dalam pandangan Belanda itu pemberontak ya.
Kenapa dalam pandangan Indonesia kok disebut pahlawan? Satu orang sebagai menyebut pemberontak, sebagai menyebut pahlawan. Itu saja sudah membingungkan. Bagaimana seandainya pertanyaan itu dalam forum internasional, apakah Pangeran Diponegoro pemberontak atau pahlawan? Dan contoh-contoh yang lain, misalkan mengajak orang untuk menerapkan syariat Islam, sebagian menganggap itu radikal, sebagian menganggap itu ketakwaan, sebagian menganggap itu adalah seorang muslim yang soleh. Terus yang benar mana? Inilah perlunya kemudian kita mengetahui tentang standar baik dan benar. Kembali ke persoalan ini, bagaimana caranya mengatasi zina? Paling tidak Islam memberikan 10 mekanisme, paling tidak. Karena zina itu nggak sekedar orang karena kesulitan mencari makan, kesulitan mencari pekerjaan, nggak begitu. Kompleks sekali, kompleks sekali. Salah satu yang pertama tentu iman yang kuat, pertahanan dalam hati, dan ini harus disertai dengan pemahaman adanya ancaman keras bahwa zina itu dosa besar, bukan dosa biasa-biasa saja. Maka sejak awal harus diterapi. Kenapa harus diterapi? Sekarang banyak orang merasa bahwa tidak perlu khawatir ketika dia dimasukkan neraka. Loh, kan begitu. Bahkan ada aktris yang kemudian bilang, nggak apa-apa saya masuk neraka asal bareng Michael Jackson, gitu loh. Nggak apa-apa saya masuk neraka asal dengan bintang pujaan saya. Dia nggak memahami, dia nggak kebayang dan lain-lain. Maka ketika kita punya sahabat seperti itu dan panjenengan ingin menyelamatkan dia, cobalah diterapi. Ada rokok ditunjukkan ke jarinya. Panas ya? Ya ini baru asap baru rokok ini. Atau tangannya dibakar di lilin gitu loh. Sebagai penyadaran dengan tujuan baik, bahwa api lilin itu sudah begitu panas, apalagi kemudian api neraka, agar dia bisa membayangkan, tumbuh kesadaran. Kalau sampai dia tidak bisa membayangkan, merasakan nikmatnya surga dan merasakan azabnya neraka, berarti amat sangat jauh. Bisa jadi dia berada pada lingkungan yang lingkungan itu serba boleh melakukan apapun, yang penting nggak merugikan orang lain. Lah ini bahaya kalau prinsip seperti itu. Kita bebas ngapain, yang penting nggak merugikan orang lain. Jadi pertama iman yang kuat, kedua menundukkan pandangan ghaddul basar. Tentu ini akan terpelihara jika kita berada pada lingkungan yang mendukung ini. Nah kalau kita berada pada lingkungan seperti ini, kita akan jadi kaum minoritas yang dinyak oleh kanan kiri kenyak. Gak mungkin lah kita ghaddul basar dalam kondisi seperti ini, ntar nabrak-nabrak. Candaan yang cenderung mengejek, mungkin candaan tapi cenderung mengejek karena lingkungannya sudah sangat luar biasa. Yang ketiga, menutup aurat sebagai bagian dari ketakwaan. Yang keempat, kehidupan laki-laki dan wanita dipisah atau diatur, tidak campur baur secara bebas gitu loh. Ada daerah-daerah yang memang dibolehkan laki dan perempuan berkumpul, seperti di pasar dan lain-lain. Atau ketika seorang dokter memeriksa kandungan perempuan itu boleh, tapi di luar itu nggak boleh. Ini perlu diatur. Kemudian yang kelima, pornografi dan narkoba diberantas. Karena banyak kejadian minuman keras dan sejenisnya menjadikan akal seseorang lemah dan dia kemudian berani melakukan kemaksiatan di luar kebiasaan ketika dia dalam kondisi sadar. Nah ini di mana-mana. Mungkin panjenengan ingat minggu ini ada pengungkapan kasus di Tebet, bukan di Tebet persisnya, ini Pancoran lah, di Jakarta Pusat sebetulnya, bukan Jakarta Selatan. Ada studio yang sudah memperoleh dulu 120 film porno.
baru ketangkep kemarin, digerebek. Itu luar biasa sekali itu. Saya nggak bisa membayangkan jika ada calon presiden yang suka film-film begitu kepilih gitu kan. Saya susah membayangkan gitu. Loh, dia menyampaikan secara terbuka gitu loh. Nah, yang berbahaya banget kan, menyampaikan secara terbuka gitu loh. Yang bisa dilihat oleh banyak orang. Bisa dilihat oleh banyak orang. Dan kemudian dia bertanya, loh, salah saya apa? Loh, nggak ngerti salahnya lagi gitu loh. Sudahlah menyampaikan secara terbuka, kemudian merasa nggak punya salah. Ini luar biasa, luar biasa. Lah maka nomor 5, mau nggak mau memang ini menyumbang peran di dalam merebaknya perzinahan. Yang keenam, sistem pendidikan Islam dengan tujuan membentuk masyarakat yang berkepribadian Islam, bukan sekedar kemudian mencari ijazah, nilai yang baik. Maka penghargaan terhadap seseorang tidak lagi berdasarkan ijazah, tapi kemampuan. Orang kalau kuliah di Al-Azhar Mesir itu nggak lihat ijazahnya SMP SMA, pokoknya bisa lulus dalam ujian masuk meskipun baru SMP. Jadi nggak butuh ijazah SMP SMA, pokoknya langsung ujian saja. Anda itu bisa apa tidak? Kalau bisa ya berarti masuk, kalau enggak. Gitu. Kalau dalam bahasa sekarang ya melihat kemampuan. Dalam beberapa sisi sertifikasi sebetulnya bagus. Jadi asal kemudian dia lulus uji sertifikasi apapun pendidikannya, maka mestinya bisa masuk dalam beberapa sisi. Tentu harus didetailkan. Jadi sistem pendidikan Islam yang kemudian tujuannya berkepribadian, bukan sekedar mencari nilai. Kenapa? Bukan sekedar itu. Yang ketujuh, sistem ekonomi Islam, sehingga tidak ada alasan wanita melacurkan diri karena faktor ekonomi, sebagaimana kebanyakan menjadi faktor ketika Gang Sadar dulu mau dibubarkan. Jadi mereka ketika diminta kemudian bertanya balik, ini besok anak saya makan apa ini? Kalau saya nggak boleh kerja malam ini, anak saya makan apa? Bapak mau dong gantikan nafkah untuk menghidupi anak saya gitu loh. Tanya balik. Karena apa? Negara nggak memberikan akses yang cukup kepada warga negara untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti makan, salah satunya ini. Yang kedelapan, nikah dipermudah, sehingga tidak ada orang yang kemudian kesulitan nikah gara-gara terbayang tentang kesulitan kehidupan setelah menikah, entah biaya nikah yang tinggi, terus kemudian bayangan tentang kesulitan untuk mencari pekerjaan, punya rumah sendiri dan lain-lain. Para siti yang berbahagia, ada banyak negara yang sekarang mengalami apa yang namanya zero growth, pertumbuhan penduduk yang nol bahkan minus. Minggu lalu saya contohkan seperti Jepang, kemudian China, Korea, Singapura, dan Indonesia kecenderungannya begitu. Jadi baik laki-laki atau perempuan ogah untuk menikah. Salah satu alasan kalau di Jepang mahalnya biaya kehidupan, mahalnya tempat tinggal, gitu. Dan mereka lebih memilih kehidupan seks bebas untuk menyalurkan nafsunya karena merasa tidak punya tanggungan dan tidak perlu bertanggung jawab daripada kemudian nikah. Lalu negara perlu untuk memberikan akses yang lebih mudah agar kemudian ada pertambahan penduduk. Jepang, Korea, Singapura itu mengalami kekhawatiran yang sangat. Diperkirakan 5-10 tahun mendatang negara-negara itu mayoritas dihuni oleh penduduk yang berusia lanjut 60-70 tahun. Bayangkan itu. Maka pasti akan terjadi penurunan produktivitas angkatan usia produktif. Tanda-tandanya apa? SD banyak ditutup atau digabungkan dengan SD lain karena apa? Nggak ada yang daftar. SMP begitu juga ditutup, nggak ada yang daftar gitu loh.
Karena usianya yang segini ini jarang. Lebih jauh lagi, ada banyak sekali alutsista yang nggak bisa dioperasikan loh. Tentaranya nggak ada. Usia produktif tidak ada. Terjadi kemandekan pertumbuhan penduduk. Nah, ini berbahaya dalam jangka panjang. Maka negara perlu memberikan akses kemudahan, kalau perlu insentif. Barang siapa nikah, maka akan kami berikan tunjangan kehidupan untuk dapat rumah, mobil, dan fasilitas lainnya. Kalau mau nikah lagi, tunjangannya ditambah lagi. Oh, kalau begitu itu, maka kemudahan untuk ada pertumbuhan penduduk itu besar. Karena apa? Ada akses yang kemudian didapatkan secara mudah gitu loh. Yang kesembilan, boleh poligami. Paling tidak ada stereotip pandangan negatif. Pandangan tidak ada pandangan negatif. Nah, sekarang masih ada pandangan negatif yang kemudian ketika orang mau poligami, tekanannya dari kanan kiri, dan kemudian masyarakat memberikan stigma yang negatif, sehingga ketakutannya bertambah, kekhawatiran bertambah. Yang ke-10, ada ancaman keras untuk pelaku zina. Ada ancaman yang keras supaya paham bahwa ini dosa besar, konsekuensinya pun besar, resikonya pun besar, gitu loh. Bukan kemudian nggak apa-apa lah asal yang laki-laki mau bertanggung jawab, bukan begitu, nggak selesai masalahnya itu. Kalau kelak lahir anak perempuan, siapa yang menjadi wali nikah ketika ayahnya nggak jelas? Dampaknya luar biasa, dampak ikutannya gitu. Ini para asatidz terkait dengan contoh mekanisme hukum syara mengatasi zina. Lah baru kemudian contoh-contoh yang lain. Lah sekarang itu tontonan di televisi hampir rata-rata memang merusak luar biasa, sangat-sangat merusak. TV nggak haram dimiliki, silakan. Yang kemudian diatur adalah acaranya apa, begitu loh. TV kan benda, sebagaimana pisau, sebagaimana listrik. Tidak lantas karena ada orang pernah kesetrum mati, kemudian listrik jadi haram, enggak dong. Oh, itu berbahaya. Bahaya gimana? Tetangga saya kesetrum mati, terus jadi gimana kita? Lu pasang listrik? Apa begitu? Kan enggak toh. Tinggal kemudian alat-alatnya supaya tambah aman gimana, dikenalkan tentang hal-hal apa saja yang bikin setrum, bisa menghindari setrum, begitu, bukan menghindari sama sekali gitu loh. Pengaturan di dalam penggunaannya, dipelajari sifat-sifatnya agar kita bisa memanfaatkan optimal, kemudian mencegah dari bahaya-bahaya yang mengancam. Itu contoh listrik. Sebagaimana yang lain, pisau dan lain-lain, jarum dan lain-lain gitu loh. Semua alat-alat lah dilihat bahayanya gitu. Ini para hadits contoh tentang 10 mekanisme dalam mengatasi zina. Nah, ini adalah satu gambaran tentang siapa saya. Orang yang mesti ngerti tentang konsekuensi dari setiap perbuatannya. Dan siapa saya itu? Jawabannya ini, saya adalah Abdullah, dan saya terikat dengan nas ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak diciptakan aku kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Artinya manusia diciptakan sebagai ladang ujian agar kemudian Allah ketahui taat apa tidak. Dan maka sebagai seorang Abdullah, saya terikat dengan hukum-hukum Allah yang tadi sudah saya sampaikan. Dan itulah yang kemudian sedang kita lakukan. Nah, ayah yang tangguh harus menjadi pribadi yang paham tentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena dia punya tanggung jawab terhadap istri, keluarga, dan anak-anaknya.
dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kemampuan dia memimpin, memberikan kewajibannya sebagai seorang ayah atas keluarga, istri dan anak-anaknya. Nah, kita sedang berproses untuk itu. Maka proses awal adalah mengenal kita sendiri itu siapa, mengenal kita sendiri. Kenapa juga saya tekankan? Saya ingat ada satu kejadian unik, kejadian di Kemeranjen. Kemeranjen itu kecamatan di sebelah selatan Banyumas. Suami istri setelah nikah dia tinggal di rumah sendiri-sendiri. Bahkan ketika anak nasi, sang suami itu kadang pinjam beras dari istrinya dan sebaliknya gitu loh. Ini aturan keluarga dari mana seperti itu gitu loh. Islam sudah mengatur tentang hak dan kewajiban istri. Ketika seorang muslim dan muslimah menikah, dia nggak perlu membuat perjanjian pernikahan sendiri. Islam sudah menyediakannya. Maka kemudian segala hal tentang aturan berumah tangga harus dipelajari dulu sebelum menikah. Menikah adalah sunnah hukum asalnya, sementara mengetahui hukum nikah adalah wajib. Ini sering saya sampaikan kalau kultum nikah gitu loh. Jadi mengetahui hukum nikah itu wajib, sementara nikah sendiri adalah sunnah. Kita nggak ingin kejadian seperti di Malaysia, dan nyata ini. Ada suami istri yang dalam kehidupan sehari-harinya suami istri kebetulan dua-duanya adalah bintang film. Nah, suatu saat keduanya diminta memerankan suami istri dalam film. Dilalah skenario dari sutradara, ada adegan suami mentalak istri. Ini dalam skenario. Kemudian skenario dijalankan. Sang suami menjalankan peran sebagai suami dalam film itu, menalak istrinya, mentalak. Kalau setelah bilang ulangi lagi, kurang meyakinkan, ulangi lagi, talak tuh, ekspresinya, naikkan sedikit intonasinya, baik saya talak, baik bagus, ya nanti pas adegan itu dilakukan betul, itu kan baru latihan, gitu ya latihan. Sampai berkali-kali dia mentalak istrinya. Kemudian peristiwa itu diketahui oleh sebagian masyarakat dan bertanya kepada Majelis Ulama Malaysia, apa statusnya seorang laki-laki berperan sebagai suami menalak istrinya yang dalam kehidupan sehari-hari betul suami istri gitu loh, tapi dia ngomong talak dalam film. Mayoritas ulama Malaysia menjatuhkan sah talaknya, padahal berkali-kali, nggak cuma satu dua, berkali-kali, karena ini film, sutradara minta diulang-ulang terus talak gitu loh. Maka musibah besar itu talak bain kubro, yang tidak boleh laki-laki dan perempuan tadi berkumpul kecuali setelah cerai istrinya dinikahi oleh orang lain, dan dinikahi pun nggak boleh pakai syarat, ini bojoku ya tolong dinikahi sedino ae tapi nggak entuk diapa-apano, nggak itu. Nggak boleh pakai syarat kayak gitu loh. Kalau kemudian laki-laki yang suruh nikahi seneng kemudian nggak menyerah, gimana ceritanya gitu? Musibah. Iya itu musibah. Nah itu kan karena ketidaktahuan tentang hukum-hukum menikah. Nikahnya semangat, mempelajari hukumnya enggak. Ini kekeliruan kecil, tapi tidak kecil dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pelanggaran hukum syara, pelanggaran berarti kewajiban dilalaikan, itu pelanggaran, atau sebaliknya hak nggak dijalankan, itu pelanggaran. Sekecil apapun berarti berdampak. Dampaknya apa? Kerusakan, di samping tentu dosa. Nah, saya khawatir keluarga di Indonesia itu melakukan talak-talak ini dengan bahasa mungkin nggak talak, tapi dengan bahasa lain yang oleh para ulama disepakati masuk kategori talak. Misalkan bali maning nggon rumahmu, tak pada kakan maring ibumu gitu loh. Kowe kayak ibumu gitu loh. Berarti saking gitu loh. Ini bisa talak beneran ini. Dengan isyarat-isyarat seperti ini bisa kemudian bernama talak. Makanya hati-hati. Kemudian kumpul, udah ngomong talak-talak, udah dolanan kumpul. Oh, jangan-jangan zina. Loh iya, hati-hati ini.
Maka ayah yang tangguh harus punya kemampuan untuk mendidik istri dan anaknya. Lah kemampuan itu nggak bisa nggak kecuali ngaji. Nah inilah kemudian pentingnya forum ini. Kita masih berproses dari awal menjadi ayah yang bertanggung jawab, yang mengantarkan kepada keluarganya. Qu anfusikum wa ahlikum naron. Jadi kita kan diminta pertanggungjawaban sebagai seorang ayah, suami atas keluarga kita agar terhindar dari siksa api neraka. Ini bahasan kita malam ini. Kalau ada hal yang perlu diobrolkan, silakan ngobrol sambil dinikmati undangan sama teh panasnya, silakan gitu. Monggo silakan kalau ada yang mau diobrolkan. Kalau nggak ada berarti saya rasa cukup, saya kembalikan. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum banyak terkait dengan ini ya, kondisi kita Enggak. saat ini. Saya rasa yang namanya tadi sudah dijelaskan ya, bahwa pengaruh buruk ke keluarga yang menjadi kita sebagai seorang ayah maupun ke anak itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karena pengalaman saya gitu ya, walaupun baru satu anak, pengaruh lingkungan itu sangat luar biasa buatnya. Walaupun anak saya disekolahkan di sekolah Islam, sekolah mati Islam, di rumah juga ya kita nggak ada TV, nggak ada apa gitu. Cuma memang ada internet, sehingga pergaulannya juga ya akhirnya juga ya internet itu walaupun sering diperhatikan kamu nonton apa ya, pengaruh baiknya ada. Salah satunya anak saya itu walaupun dia ikut kursus bahasa Inggris, dia bisa ngomong bahasa Inggris, bahkan bisa lebih fasih dibandingkan saya yang belajar bahasa Inggris itu. Dengan nonton di YouTube dia ngomong istilahnya menghadasi berbicara bisa. Cuma dari sisi lain itu memang terpengaruh apa ya, budaya yang ada di internet. Ketika yang ngomong orang di game itu kan kadang kasar ya, ya kalau lihat game itu kan binatang apa semua keluar yang seperti itu, karena itu yang kami sebutkan. Nah, bagaimana solusi apa ya, selain dari kita keluarga gitu ya, dalam Islam itu sebenarnya seperti apa sih terkait dengan pemanfaatan teknologi? Maka seperti di kalau itu kan saya dulu itu karena saya lahir di zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto itu yang namanya teknologi informasi atau berita-berita itu ya paling kan pembukaan proyek di mana, terus berita-beritanya seputar itu panen, gitu, peresmian gedung. Gitu. Nah, apakah dalam Islam itu yang ideal itu seperti itu ya, terkait dengan informasi yang berada di masyarakat, ataukah memang seperti apa ya, seperti Korea Utara gitu, yang info-info dari luar itu sangat-sangat ditahan. Mungkin itu dari gambarannya agar kita memang bisa terbayang sistem Islam seperti apa terkait dengan Iya, baik. Idealnya di dalam sistem Islam, hal-hal yang kemudian memberikan kerusakan tentu nggak dibolehkan.
baik itu tayangan TV, nilai pergaulan dan lain-lain. Maka peran negara untuk memberikan penghargaan terhadap sesuatu yang punya prestasi dan bernilai tinggi dalam pandangan Islam akan diunggulkan, termasuk sebaliknya karya-karya yang kemudian akan menghancurkan nilai-nilai moral yang menjauhkan dari takorpi Allah akan dihilangkan. Maka di dalam Islam, Islam akan memberikan penghargaan, misalkan contohnya yang bisa menulis buku, yang buku itu mengandung kebaikan, maka akan dihargai beratnya senilai atau seberat dengan emas. Buku seberat dengan emas. Makin banyak halamannya berarti makin banyak honornya. Sebaliknya negara tidak akan memberikan penghargaan terhadap karya-karya yang kemudian kontraproduktif terhadap nilai-nilai Islam. Itu aturan negara ya. Nah sekarang bagaimana dengan aturan yang kita hidup sekarang, sementara negara yang mengatur Islam tidak ada, aturan-aturan Islam tidak dijalankan dan lain-lain. Kalau seandainya panjenengan mampu mendidik anak sendiri dengan melokalisir itu silakan. Kalau tidak bisa, ambil dari lingkungannya, taruh di pondok. Itu aplikatifnya begitu. Ambil dari lingkungannya, taruh di pondok. Dua-duanya anak saya ambil dari lingkungannya. Sejak SMP dipondokkan. Karena kalau di dalam Islam nggak boleh memisahkan anak orang tua yang dia tidak bisa atau masih memerlukan kasih sayang orang tua. Para ulama mengatakan pada umur-umur lulus SD lah kira-kira waktu yang tepat seorang anak bisa dipisahkan orang tua untuk dididik secara khusus. Ketika seorang anak di pondok dan teman-temannya nggak lihat TV, nggak pegang HP, maka akan terkondisikan, nggak ada tuntutan kepada siapa dia akan menuntut orang tua, nggak bisa. Dia akan terkondisikan bahwa tidak ada HP adalah hal yang wajar, umum. Dia nggak perlu untuk menuntut. Tapi kalau kemudian anak kita tetap pada lingkungan seperti ini, serba salah. Dikerasi, dia bisa jadi akan melakukan perlawanan. Anak sekarang itu cenderung melakukan perlawanan gitu loh. Bukan takut, melakukan perlawanan. Dikasih HP salah, kemudian dikasih kunci HP, dia ngerti paham. Nggak dikasih kuota, paham sekali anak-anak kecil umur setahun paham bahwa kuotanya nggak ada, paham, dibanting dan lain. Salah kalau dibanting, begitu HP-nya orang tuanya dibanting malah salah gitu loh. Dikasih pesan salah. Jadi kalau udah begitu maka diambil dari lingkungannya, kata lain dari pondokan, dipondokan. Kalau kemudian timbul perasaan berat dan lain-lain, orang tua harus menguatkan diri. Senyampang anak itu nangis hanya karena rindu, abaikan, kecuali sakit. Anak saya di pondok Solo ketika lulus SD, seminggu itu nggak bisa ngapa-ngapa karena semuanya teman-temannya pakai bahasa Solo, Purworejo, Bane. Anak saya ngapak-ngapak, malu seminggu, nangis setiap hari gitu loh. Wah, saya nggak bisa ngomong, setiap ngomong teman-temannya ketawa, ngapak sih gitu. Beneran ini anak saya gitu loh. Aduh kasihan betul, setiap hari itu saya dilapori, anak panjenengan belum mau ngomong ini, nggak mau makan, aduh gimana gitu loh. Saya kuat-kuatin. Pokoknya kalau hanya sekedar nangis rindu, kita kuat-kuatin, nggak usah ditengok, kecuali sakit. Sampai kemudian saya cari akal, saya ingat persis teman-teman anak-anak saya apal sampai hari ini gitu loh. Ya sekarang anak saya di Mesir itu saya apal, ada yang di Filipina dan lain-lain, teman-teman ngerti semua, akal dengan saya. Kemudian saya bawa jajan yang banyak, kemudian saya kasihkan anak saya, ini nanti dibagi ke teman-temanmu ya.
sambil saya dekati kelompok yang paling berpengaruh namanya Yomal. Itu Ustadz Eko Subir dulu di belakang Damri. Saya gitu, Yomal, tolong kamu setiap kali anak saya namanya ini mau digoda, kamu belain ya, ini tak kasih jajan. Jadi saya buat pengawal anak saya, kelompok ini kasih jajan untuk ngawal gitu. Pokoknya kalau dia godangannya, dia yang bagian mencegah dan lain-lain. Minggu kedua dia mau ngobrol enak dan lain-lain, akhirnya santai, sudah selesai. Hanya dalam waktu 2 minggu anak saya sudah mau ngobrol dan lain-lain, dan dia punya jajan yang bisa dibagikan. Karena teman-temannya dikasih jajan, dia nggak berani ngapa-ngapain dengan anak saya, dikasih jajan dan lain-lain. Selesai. Tapi saya menyadari itu. Dulu pertama kuliah di Jawa Timur juga saya diketawain, coba saya ikut ketawa, jadi kemudian nggak ketawa. Ya waktu itu ya kuliah SMA lulus Jawa Timur, berhadapan dengan banyak orang Madura, ini gimana? Saya cuek aja gitu loh. Iya, Madura, Jawa Timur dan lain, Surabayaan, gitu ketemu temen baru langsung, ya bocah, isi urip toh sampean, isi urip. Memang gila sekali gitu loh. Tapi itu guyonan, santai aja gitu loh. Saya digodain macam-macam. Ketemu arek Surabaya, mangan yuk, mana Pak? Wis pokoknya iwak ati, kemudian ditraktir makan tiba payak teri, ini iwak ati nih. Lho emang teri kan ati nih. Arek Surabaya ini. Saat itulah saya mengenal budaya-budaya dan lain-lain, akhirnya biasa saja gitu loh. So iya, nang teri ana atine gitu. Ya sampean mangan teri berarti mangan iwak ati gitu. Atine teri itu. Jadi ambil dari lingkungannya jika kita nggak mampu. Kalau ambil nggak apa-apa. Ambil dari cerabut, kasih pondok. Dia kan dilatih disiplin. Dan lingkungan sangat berpengaruh. Anak saya itu seminggu sekali di pondok, saya telepon, puasa Senin Kamis, jalan, setiap Senin sampai saya apal. Senin apa? Sayur tahu sama lele. Senin sekarang, Januari, Februari, Maret sama. Senin itu sayur tahu sama lele. Selasa, tempe, separoh. Saya apal menunya itu loh. Saya apal perbedaan MDM dengan leces menunya apa? Ngerti. Jam 2:30 bangun, bikin sampai di rumah, tahajudnya nggak pernah, puasanya nggak pernah, total berubah, nggak cocok dengan yang dia ceritakan ketika saya telepon, nggak ada yang cocok. Karena apa? Di rumah merasa enak, dapat perlindungan orang tua, kasih sayang dan lain-lain, nggak nyapu dibiarin. Kamu katanya di pondok sering cerita mijeti bunyai, nah sekarang di rumah nggak pernah mijeti api, ini beras nggak pernah, gimana ceritanya, buktinya mana? Ya disuruh di sana kan takut gitu loh, gimana dikit gini, kalau di rumah itu kan api nggak marah ketika dimijeti, ya ini ya ini gitu loh. Ambil pondokan. Kalau kamu lihat TV, iya soalnya mumpung di rumah di pondok nggak pernah lihat TV gitu loh. Ya sudah, HP-an terus di rumah. Karena apa? Di pondok nggak pernah HP-an. Nah itu lingkungan, dan saya nggak mampu gitu loh. Kalau saya turutin, saya kan marah terus sama anak saya, dan itu nggak sehat. Bolak-balik dengan halus nggak bisa. Kalau dia merasa bahwa orang tuanya nggak akan melakukan punishment lebih dari itu, dia anak sendiri di rumah, nggak mungkin. Dia paham itu, situasi itu nggak paham, gitu loh. Sekarang belanjanya mayoritas pulsa, dikit-dikit pulsa, kuota, saya minta top up, Shopee Pay, ini jajan model apa nih, top up. Ambil di pondok, sekali lagi itu paling gampang. Ambil di pondok, ambil artinya ambil dari lingkungan di pondokan. Nah, cenderung pondok itu lingkungan Islaminya oke lah gitu loh. Anak saya itu di pondok
dia bisa bangun pondok, dia bisa ngaduk semen, dia bisa macul, sesuatu yang di rumah nggak mungkin saya lakukan. Macul, kamu ngaduk semen, saya nggak berani. Nah di pondok dia bangun pondok gitu loh, dilapor, di hari ini ustadznya libur, terus ngapain? Ya ini lagi awet-awet data, biar saja gitu loh. Ada wali santri yang marah, kemana itu anak saya udah saya bayar, gini-gini, masih dipekerjakan juga. Saya bilang biarkan saja, biar anak saya itu punya pengalaman tentang bagaimana kehidupan nyata di masyarakat. Ya gitu. Meskipun bayar, jadi untuk jadi kuli itu bayar juga saya gitu. Batin itu, tapi saya biarkan aja, biar dia belajar. Kan seminggu cuma sehari kayak gitu belajar, kecuali setiap hari saya seminggu sekali kok gitu loh, biarin saja gitu loh. Jadi dia ngerti susahnya orang tuanya mencari duit itu ngerti dan lain-lain, bahwa kehidupan di luar itu kadang lebih sulit dari orang tuanya, perlu prihatin dan lain, biarkan saja. Lah anak saya makan sederhana begitu, saya tanya berapa sekarang berapa, Bi naik 2 kilo tuh, makan kayak gitu naik 2 kilo, di rumah makannya enak kalau nggak naik gitu loh. Terus gimana ceritanya gitu loh, katanya di pondok nggak enak, tapi ternyata naik 2 kilo, berarti dia menikmati. Di rumah nggak naik gitu loh. Di pondok jam sekian udah bangun, jam setengah 12 itu dipaksa tidur siang gitu loh. Karena qaulullah gitu loh, karena nanti akan bangun malam supaya nggak kekurangan istirahat, dia harus tidur siang, dipaksa tidur siang, ya manut. Ini kan nggak bisa. Jadi kehidupan kita nggak islami, maka kemudian ambil anak kita, tempatkan di tempat islami yang teman-temannya juga sama, sehingga dia tidak protes. Itu yang paling aman, karena kita tidak mampu mengkondisikan anak kita sebagaimana keinginan atau idealnya menurut Islam. Itu jawabannya. Baik, ini udah hampir setengah 10. Saya pikir cukup ya. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas dalam proses penyampaian ini. Ini tadi nggak ada moderator ya, jadi langsung saja kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.